Dari buah, batang pohon, daun, hingga tulang daun. Di tangan terampil Sigit Paripurno, pemuda asal desa Trangsan, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, anyaman daun kelapa menjadi hal yang sangat berguna sebagai wadah yang dapat digunakan untuk membawa barang. Seluruh bagian pohon kelapa bermanfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari buah, batang, pohon, daun, hingga tulang daun. Selain dijadikan pembungkus makanan tradisional, daun kelapa juga dapat berfungsi untuk menjadi aneka wadah atau tas yang menarik dan bernilai jual. Di tangan terampil Sigit Paripurno, daun kelapa utuh dapat dianyam dan menjadi tempat untuk membawa barang. Kerajinan tas janur buatan Sigit telah sampai ke mancanegara dan diminati oleh wisatawan Jepang, India, dan Thailand yang datang mengunjungi workshopnya. Sigit menekuni tas janur sejak 2017. Awalnya dirinya membantu orang tuanya yang bekerja sebagai tukang dekorasi di Keraton Kasunanan, Surakarta. Dari sana Sigit belajar merangkai janur, mulai dari mainan hingga keranjang. Soal harga jual, Sigit mengaku tergantung ukuran, berkisar antara 50.000 hingga 100.000 rupiah. Menurut Sigit, tas janur cukup kuat dan dapat bertahan setahun lebih. Bahkan tas janur buatannya mampu mengangkat beban lebih dari 10 kg. Tahun 2017, jadi pertama itu saya membantu orang tua bikin dekorasi kembar mayang kayak gitu di Keraton Surakarta. Jadi sebelumnya kakek saya dan ayah saya tukang dekorasi di Keraton Surakarta. Dari situ saya mulai belajar beraneka ragam bentuk, kemudian saya kembangkan menjadi beragam kreasi baru, mulai dari bentuk mainan, kemudian keranjang, dan lain-lain. Pelarangan penggunaan kantong plastik harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan lingkungan dari limbah plastik yang merusak lingkungan karena bahan plastik tidak dapat terurai dan hancur dalam waktu puluhan tahun. Ini akan menjadi bencana terhadap lingkungan. Salah satu tas alternatif ramah lingkungan adalah tas anyaman janur yang dapat dimanfaatkan dan merupakan produk ramah lingkungan. Saya akan langsung mengajak Anda untuk belajar bagaimana cara menggunakan tas tersebut atau bahkan memproduksi sendiri tas bahan janur bersama dengan Sigit Paripurno yang telah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi Mas Sigit, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, kabar baik. Terima kasih Mas telah bergabung bersama dengan saya. Mas Sigit, saya ingin tahu, tas janur ini kuat tidak sih kalau digunakan untuk bahan-bahan makanan dari supermarket misalnya? Kuat sekali, jadi itu anyamannya saling terhubung, jadi satu sama lain kita hubungkan menjadi satu. Itu pola pengembangan dari anyaman tas anyam. Jadi biasanya kalau orang ada cewek itu pakai tas pisau itu untuk serang. Jadi saya mengembangkan itu dari dua batang daun, kemudian saya rangkai menjadi satu. Jadi itu seluruh batang dan juga batang lipnya menyatu, jadi sangat kuat. Oke, berarti menjadi solusi ya untuk sekarang di kota-kota yang melarang penggunaan plastik sekali pakai dapat digunakan untuk berbelanja. Nah, kalau gitu seberapa kuat tas anyaman ini? Berapa banyak beban yang dapat dibawa tas anyaman? Mas Sigit pernah mencoba tidak? Kalau untuk bebannya sendiri sampai 10 kilo. 10 kalau 10 kilo? Iya. Jadi di sini kan ada talinya itu, tergantung jumlah anyamannya. Jadi itu kan anyaman dari pejot, kemudian kita buat kepang. Semakin banyak kepang di situ, semakin kuat talinya. Berarti semakin terikat seperti itu ya. Nah, kalau saya dengar Mas Sigit ini kan sudah mengerjakan tas anyaman sejak tahun 2017, tetapi bukan untuk solusi penggunaan tas plastik ya. Ini menjadi sebuah bahan kerajinan apa? Sebagai oleh-oleh gitu ya untuk wisatawan mancanegara. Bukan, saya lebih ke kreasi. Jadi saya mengembangkan beberapa macam pola anyam. Kalau untuk pertama kalinya saya malah ke permainan anak. Jadi kebetulan saya backgroundnya ilustrator dan saya ingin ngembangin janur. Kemudian itu nanti dibagi semacam kayak kerajinan anak untuk edukasi. Nah, untuk anyaman sendiri salah satunya. Oke, berarti untuk sarana edukasi. Dan saya dengar Mas Sigit ini tidak berjualan tas malah ya. Mas Sigit ini lebih sebagai seorang edukator gitu ya. Kreatornya, Kreator, betul. Kreator dan juga edukator. Kenapa nggak berjualan tas aja, Mas? Belum? Kebanyakan saya tamu-tamu dari kreator kemudian ingin flourish kayak gitu ya. Terus workshop di tempat saya.
Oke, mereka workshop Jadi untuk belajar kemudian barang. memproduksi barang. Kebanyakan floris. Kebanyakan apa? Floris. Floris. Oh, kebutuhan Iya. dekor. Oh, seperti itu. Betul. Tapi kan sekarang kan ternyata dari kebutuhan dekor dapat berkembang menjadi kebutuhan solusi ramah lingkungan, Iya, kan? betul. Agar kemudian lingkungan kita Betul. juga terjaga. Nah, kalau sekarang pas banget karena dunia semakin aware dengan penggunaan sampah plastik termasuk Indonesia, bisa tidak kemudian kami penonton di rumah diajarkan bagaimana cara menganyam yang mudah saja misalnya? Oh, boleh. Boleh, silakan Mas. Ada apa aja? Apa saja bahan yang diperlukan? Sebentar. Yes, sambil kita menunggu dari Mas Sigit mempersiapkan janure, ini adalah salah satu kreasi yang Anda saksikan di layar, di mana kreasi ini memang berasal dari janur. Nah, kemudian yang membedakan adalah yang akan kita pelajari bersama bagaimana cara anyaman untuk kuat mengangkat beban yang bebannya dapat mencapai 10 kg. Ya, oke Mas Sigit, apa sudah siap? Untuk kali pertama saya akan buat talinya dulu. Jadi saya Boleh. akan buat Mas satu Sigit, dulu dari ya tolong diarahkan ke kamera. Nah, gitu. Kita punya dua lembar janur. Ini satu lembar daun. Di sini ada satu. dua sisi janur. Oke. Jadi kalau yang orang Jawa bilang, kalau yang hijau namanya belerang, kalau yang masih kuning namanya janur. Oke. Dan di sini saya mau buat anyaman pecut. Jadi ini nanti fungsinya untuk buat talinya. Oke. Untuk jumlahnya sendiri rata-rata 3 atau 4. Jadi pola lipat di sini akan dirangkai menjadi semacam kepang, kemudian disusun. Kekuatannya ada di batang lidinya. Betul. Berarti kita harus mencari janur yang batangnya kuat seperti itu ya. Berarti janur yang cukup Ya, tua. cukup tua. Oke. Untuk kreasi anyaman menggunakan batang yang udah tua. Kalau untuk yang dekorasi untuk yang masih muda. Masih muda. Oke. Batang yang sudah tua ini apakah ada takaran umur ya, Mas Sigit? Mas Sigit bisa mencari di pedagang Oh, tidak. gitu ya? Tidak. Yang terlihat saja kokoh gitu ya, terasa kokoh. Iya. Yang penting batangnya utuh. Soalnya beberapa musik ada hama kayak gitu, terus daunnya itu dimakan semacam belalang kayak gitu. Jadi kita nyari yang utuh. Seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita susun menjadi 3 atau 4, kemudian dikepang menjadi 1 dan kita hubungkan. Jadi sangat kuat di situ. Oh, itu jadi fondasinya. Fondasinya kemudian batang Iya. dikepang, nanti dari 4 disatukan Dikepang. dengan anyaman. Karena saya tahu ada di Dengan YouTube kan, anyaman. Mas. Betul. Ya. Betul. Ya, Jadi- kita kan jadi apa Mas Kita Sigit? ngambil dari batangnya dulu. Dari batangnya dulu, betul, menjadi fondasi yang kokoh. Mas Sigit, sayang sekali waktu kami terbatas di sini, tetapi bagi masyarakat yang kemudian ingin belajar juga dapat melihat YouTube-nya, betul ya, Mas Sigit Paripurna. Betul. Mas Sigit Paripurna. Paripurna Janur. Sigit Paripurno Janur. Janur di YouTube. Terima kasih Mas Sigit atas kontribusi terhadap lingkungan dan juga atas kemudian kelestarian dari dekorasi-dekorasi khas Jawa di sini. Saya juga lihat dekorasinya indah sekali. Terima kasih Mas Sigit telah berbagi ilmunya kepada saya.